Perubahan merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan. Zaman berubah, begitu juga dengan kualitas manusia. Arus globalisasi menimbulkan konsekuensi yang bisa jadi baik dan tidak. Oleh karenanya, eksistensi manusia sejatinya berhadapan dengan tantangan untuk dapat beradaptasi dengan zaman yang bergerak ke arah modernisasi, sekaligus mempertahankan akidah, budi pekerti, nasionalisme, dan nilai-nilai luhur lainnya. Bukan hanya itu, manusia diharapkan dapat melanjutkan peradaban madani yang berlandaskan kepada iman dan ilmu. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, atau semua lembaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi. Unsur utama manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan, dan hubungan ketenaga kerjaan yang baik. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktik manajemen yang mempengaruhi secara langsung sumber daya manusianya. Jadi, manusia itu merupakan makhluk yang memiliki kemampuan istimewa dan menempati juga kedudukannya tertinggi di antara makhluk lainnya, yakni menjadikan khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi ini. Adapun Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 30 menyatakan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Mereka bertanya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 30. Adapun Quran surat Al-An'am ayat 165 menyatakan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'alakum khala'ifatal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagai kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat
cepat memberi hukuman, dan sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-An'am ayat 165. Fungsi-fungsi manajerial dalam manajemen sumber daya manusia. Untuk dapat melaksanakan tugas dan menjalankan perannya dengan baik dan benar, maka sebuah manajemen memiliki peran yang dapat mendukung dan membantu dalam penerapannya. Di dalam manajemen terdapat 4 fungsi atau 4 aktivitas menurut beberapa ahli. Yang pertama, ada perencanaan atau yang biasa kita sebut planning. Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya suatu tujuan. Yang kedua ini ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian ini adalah bentuk kegiatan untuk mengatur pegawai dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bentuk bagian organisasi. Yang ketiga, ada pengarahan atau directing. Bentuk pengarahan di sini adalah kegiatan memberi petunjuk kepada pegawai agar mau kerjasama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan organisasi. Terus yang keempat, ada pengendalian atau controlling. Bentuk pengendalian di sini merupakan kegiatan mengendalikan pegawai agar menaati peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana. Nah, itu semua dari bentuk fungsi dan aktivitas menurut beberapa ahli. Cukup sekian dari kami kelompok 7 mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Dari apa yang sudah kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.